Baik Pak Juju, hari ini kita akan melaksanakan proses kegiatan pra-observasi. Sebelum nanti Pak Juju, saya akan melakukan evaluasi atau observasi di kelas guna untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran yang Pak Juju lakukan dalam kelas. Bagaimana kabar Pak Juju? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Hari ini Pak Juju kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Ya. Sebelum nanti Pak Juju melaksanakan proses pembelajaran dalam kelas ya. Adapun tujuannya dilakukan ini guna untuk mengevaluasi proses pembelajaran daripada yang Pak Juju lakukan dalam kelas. Baik, ini sebagai persiapan awal ya Pak Juju ya. Ya. Nanti Pak Juju ini kegunaannya adalah untuk mengetahui dan memberikan pembelajaran terbaik untuk muridnya ke depan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Pak Juju capai? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu ada 4 pembahasan. Yang pertama itu menyimpulkan ruang lingkup desain berdasarkan project brief dengan benar. Ya. Dan yang kedua, menyusun kreatif brief dari desain brief yang disepakati dengan tepat. Ya. Selanjutnya yaitu merencanakan media desain sesuai tujuan desain dengan baik. Iya. Yang terakhir, menampilkan rancangan visual secara tepat dalam suatu objek desain atau dalam kurung iklan dengan benar. Oh baik Pak Juju. Selanjutnya Pak Juju, kemudian berdasarkan rancangan pembelajaran itu kaitan dengan area pengembangannya Pak Juju. Apa yang mau Pak Juju kembangkan? Area mana yang mau Pak Juju kembangkan? Yang saya mau kembangkan yaitu di segi pengetahuan dan juga keterampilannya. Oh baik Pak. Kemudian Pak Juju dalam proses pembelajaran nanti apa yang Pak Juju lakukan? Misalnya dari strateginya, kemudian model pembelajarannya, kemudian metode apa yang Pak Juju lakukan dalam kelas? Metodenya di sini menggunakan problem basis learning atau disingkat dengan PBL. Ya. Strateginya bagaimana Pak Juju? Kalau strateginya pembelajaran berdiferensi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Oh, ya. Jadi Pak Juju akan melaksanakan strategi pembelajaran dengan menggunakan strategi model pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional Pak Juju ya. Jadi adapun model pembelajaran yang Pak Juju lakukan dalam kelas adalah model basis learning atau yang disingkat dengan PBL ya. Kemudian metode pembelajaran Pak Juju adalah dengan cara tatap muka atau praktek secara langsung secara individu Pak Juju ya. Baik, luar biasa sekali Pak Juju. Kemudian kapan akan dilaksanakan? Kapan jadwalnya akan dilaksanakan proses pembelajaran ya Pak Juju? Oke, proses pembelajarannya yaitu di hari Rabu mulai jam pertama sampai jam ketiga. Iya, baik Pak Juju. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada hari Rabu. Saya akan melaksanakan observasi atau supervisi di dalam kelas yang Pak Juju ajarkan. Jadi sampai ketemu di hari Rabu nanti. Namun setelah itu kita akan bertemu kembali untuk mengetahui sejauh mana perkembangan daripada proses pembelajaran yang Pak Juju lakukan dalam kelas. Kemudian apa yang Pak Juju rasakan setelah bincang-bincang kita pada pagi hari ini Pak Juju kaitan dengan proses pembelajaran yang akan Pak Juju lakukan? Di sini saya bisa sedikit menyimpulkan
pendapat mengenai gambaran untuk media pembelajaran apa yang saya lakukan dalam kelas nanti. Iya. Luar biasa sekali ya Pak Juju ya. Iya. Baik Pak Juju, kita akan bertemu lagi tepat minggu depan pada hari Rabu di kelas TKJ. Terima kasih untuk waktunya hari ini Pak Juju. Sampai ketemu minggu depan Pak Juju. Terima kasih ya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur atas milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, lebih-lebih nikmat iman. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang begitu luar biasa membawa kita dari zaman pembodohan menuju zaman Islamnya seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa secara bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pembelajaran ini yaitu mengenai penggunaan kontur. Di sini penggunaan kontur di dalam tipografi itu memiliki berbagai seni dalam pembuatan tipografi. Untuk itu, mari kita sama-sama membuka aplikasi CorelDRAW. Nah, setelah kita buka, kita tuliskan fontnya yaitu Delfina untuk pembuatan tipografi kita. Nah, coba kita lihat contoh di bagian atas layar proyektor ini. Contohnya seperti ini. Nah, lanjut kita masuk ke pada kontur. Oke, kita fokuskan kembali. Lalu kalau sudah tahap seperti ini, kita pakai lagi dengan menekan pick tool. Kembali ke pick tool. Nah, setelah itu Ctrl K lagi. Ya. Oke. Bisa nggak? Kalau Ctrl K-nya terpisah seperti ini, berarti sudah pas. Harus terpisah seperti ini. Berarti coba diseleksi lagi atau diblok lagi. Atau kalau muncul di atas ini, langsung klik aja. Di sini ada tertera bahwa Ctrl K. Nah, kita Ctrl K aja. Satu kali. Ada yang belum bisa? Nah, bertanya dulu. Nisa. Apanya yang bermasalah? Ini ya kenapa? Jadi di bagian sini tekan dulu Ctrl key, klik dulu. Nah, Ctrl key dulu. Setelah itu lepas. Sudah. Ada yang belum terlepas? Belum? Sudah. Yoi. Oke, artinya belum ya. Di bagian objek. Fokus lagi ke laptop.
dari outline-nya. Oke, mungkin Rahimah. Bagaimana cara memisahkan Ya, kontur. Ya, oke. Cara memisahkannya itu dengan cara kita seleksi dulu di bagian objek sini, lalu kita Ctrl key, terus Ctrl K. Atau bisa kalau ada logo di atas sini, Ctrl K di bagian atas sini. Sorry. Oke. Kalau sudah terpisah seperti ini, berarti sudah pas cara memisahkan objeknya. Sudah? Oke. Bisa dilihat bagaimana penggunaan kontur ini. Oke, langkah selanjutnya itu dengan menggunakan kontur lagi. Kita klik di bagian warna biru. Kita arahkan kursornya di bagian warna biru sini, pinggir sini, sampai kena. Oke. Kita klik lagi kontur. Kita klik lagi yang di bagian bawah sini. Nah. Lalu kita turunkan konturnya atau outline-nya. Kita turunin di bagian sini lagi kontur office sampai pas. Oke, kalau sudah pas seperti ini, kita tekan Ctrl key baru Ctrl K lagi untuk memisahkan objeknya. Baik, setelah kita melalui beberapa tahap penggunaan tipografi, jadi masuklah ke konturnya atau outline-nya. Kita turunin di bagian sini lagi kontur office sampai pas. Oke, kalau sudah pas seperti ini, kita tekan Ctrl key baru Ctrl K lagi untuk memisahkan objeknya. Baik, setelah kita melalui beberapa tahap penggunaan tipografi, jadi masuklah kepada kesimpulannya. Di sini siapa yang bisa menjelaskan bagaimana fungsi atau penggunaan tipografi itu? Oke, Rahimah, silakan maju ke depan untuk memaparkan apa yang dimaksud dengan tipografi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang penggunaan tipografi. Tipografi adalah suatu kesenian serta teknik memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang yang tersedia. Teknik desain dalam pembuatan tipografi itu sendiri yaitu dengan memadukan huruf kata atau kalimat agar lebih menyatu dan berseni, dengan memperhatikan terakhir dan kontur pada tulisan tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah penggunaan tipografi di dalam sebuah desain yang memadukan antara teks dan kontur juga. Untuk lebih jelasnya, di bagian sini kita sudah membahas beberapa penggunaan kontur. Jadi, itulah materi untuk hari ini. Kita tutup dulu aplikasi CorelDRAW-nya. Untuk pertemuan kali ini kita akhiri dulu sampai di sini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian dari pertemuan kali ini. Kita
akhiri dengan membaca hamdalah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat berjumpa kembali di percakapan pasca observasi. Saya masih Masita SPD, calon guru penggerak angkatan 9 SMK ITB Al-Albab Kabupaten Bima. Baik, bagaimana Bapak Jujur sudah siap untuk melakukan percakapan pasca observasi? Siap. Bagaimana kabarnya Pak Jujur? Alhamdulillah baik. Iya, luar biasa Pak Jujur. Saya lihat Pak Jujur ini semangat sekali dalam proses pembelajaran, luar biasa sekali Pak Jujur. Jadi Pak Jujur, di sini saya akan melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi setelah kemarin Pak Jujur sudah melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas yang saya supervisi. Bagaimana Pak Jujur perasaannya setelah ini? Perasaannya pada saat proses pembelajaran, karena saya sudah terbiasa dengan pembelajaran seperti ini, cuman dari metode pendekatannya aja yang sedikit berpengaruh. Baik Bapak Jujur, jadi begitu perasaannya Pak Jujur. Ya. Merasa bahwa hal itu sudah terbiasa dilaksanakan dalam kelas, kemudian sering Bapak Jujur lakukan. Kemudian Pak Jujur, pembelajaran yang berada di dalam kelas itu tentu saja sudah berjalan dengan baik. Kemudian kaitan dengan langkah-langkahnya yang Pak Jujur lakukan dalam proses pembelajaran. Langkah-langkahnya itu yang pertama membuat perangkat pembelajaran atau modul. Oh iya. Kemudian area pengembangan yang Pak Jujur lakukan. Area pengembangan yang pertama yaitu pengetahuan dan yang kedua yaitu keterampilan. Oh baik. Di pengetahuan, siswa itu dapat merancang sebuah konsep desain brief dan tipografi. Sedangkan di keterampilan, siswa dapat mempraktekkan pembuatan brief dan penggunaan tipografi. Baik, berarti ada dua area pengembangan yang Pak Jujur lakukan. Jadi pertama dari area pengetahuan, kemudian dari area keterampilan, di mana pengetahuannya siswa dapat mengetahui atau tahu bagaimana cara proses pembelajaran yang Pak Jujur lakukan, begitu pun dengan keterampilannya. Jadi siswa dapat mempraktikkan secara langsung, secara mandiri Pak Jujur ya. Kemudian Pak Jujur, kaitan dengan apa yang sudah Pak Jujur lakukan, sebuah konsep yang sangat luar biasa menurut saya pribadi. Kemudian untuk selanjutnya Pak Jujur, tingkat keberhasilan dari proses pembelajaran yang Pak Jujur lakukan itu bagaimana Pak Jujur? Yang Pak Jujur rasakan? Yang saya rasakan itu bagaimana siswa itu sampai sekarang masih ada kekurangan dalam hal proses pembelajaran, yang terutama terkait masalah desain, harus mengikuti struktur dan alur pembuatan brief atau tipografi itu sendiri. Jadi itu kendalanya Pak Jujur ya, kendala yang Pak Jujur hadapi di ruang kelas apa saja itu? Kendalanya yaitu siswa itu kadang tidak mau mendengarkan apa yang menjadi instruksi dari saya agar desain itu sesuai dengan metode pembelajarannya. Jadi menurut Bapak misalnya kaitan dengan hal itu, apa yang harus Bapak lakukan ke depannya untuk menarik minat siswa yang tadi Bapak jelaskan kaitan dengan siswa yang kurang minat terhadap proses pembelajaran yang Pak Jujur lakukan. Jadi apa yang akan Pak Jujur lakukan ke depannya? Untuk ke
kedepannya saya mungkin insya Allah akan memberikan kepada siswa yang tidak mampu itu untuk terlibat kembali di dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua yaitu cara atau pembelajaran yang berdiferensiasi, contoh seperti itu. Baik, saya melihat bahwa Pak Juju luar biasa sekali kaitan dengan rancangan kegiatan atau rancangan pembelajaran yang akan Pak Juju lakukan ke depannya. Saya doakan semoga Pak Juju bisa melaksanakan itu dengan baik kembali sesuai apa yang diharapkan oleh Pak Juju ke depannya, yaitu menarik minat siswa agar kemudian siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran yang Pak Juju berikan. Ya. Terus rencana selanjutnya Pak Juju akan melaksanakannya kapan? Insya Allah dari beberapa pembahasan tadi mungkin akan dilakukan secepatnya untuk lebih meningkatkan kualitas siswa dalam proses pembelajaran. Baik Pak Juju, terima kasih Pak Juju atas waktu dan kesempatannya. Semoga kedepannya Pak Juju bisa memberikan yang terbaik guna untuk meningkatkan minat dan kemauan belajar dari siswa melalui pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional yang Pak Juju lakukan, kemudian area-area pengembangan yang Pak Juju lakukan mulai dari pengetahuan dan keterampilannya. Terima kasih Pak Juju atas waktunya.